Kalau yang aku selalu dengar ya, apalagi aku cewek nih, cowok itu utamanya itu adalah visual. Jadi kalau kita disabilitas, belum tentu cowoknya mau. Katanya gitu, katanya. Kalau dari kita yang paling utama sebenarnya adalah komitmen, lalu pengertian dan juga percaya. Kalau flashback mungkin udah berapa lama sih pacarannya? 17 lah. tahun. 17 tahun. Halo Sobat Konekin, selamat datang di podcast Katanya Gini. Sebuah podcast yang mengungkap asumsi, prasangka, dan bahkan stigma terkait dengan teman-teman disabilitas untuk mengubahnya menjadi perspektif yang benar. Nah, kali ini ketemu lagi dengan saya, Martella, selaku CEO Konekin yang akan menjadi host spesial di episode pertama. Dan kali ini juga kita kedatangan satu bintang tamu yang spesial. Gak satu sih, dua sebenarnya. Kalau teman-teman hadir di Pesta Inklusif 2023 yang lalu, teman-teman pasti pernah ketemu dengan Norin Kartika, salah satu beauty and lifestyle content creator. Tapi spesialnya hari ini di podcast Katanya Gini, Norin tidak sendiri karena ada datang bersama juga dengan partnernya yaitu Rio. Mungkin supaya nggak lama-lama kita mau sapa dulu Maureen. Hai Maureen, selamat sore. Hai Rio, selamat sore. Thank you for coming. Oke, mungkin sebelum kita bahas tentang Katanya Gini, mau nanya dulu dong, Maureen apa kabar dan Rio? Puji Tuhan, baik. Baik, lagi sibuk persiapan aja, Kak. Apa nih? Apa ya? Oke, Rio apa kabar? Sehat, baik. Oke, jadi kali ini tuh kita mau ngomongin katanya gini. Jadi disabilitas itu pasti jodohnya juga disabilitas. Ini seru nih kalau ngomongin hubungan, cinta gitu ya. Pasti semua orang tuh rasanya tertarik gitu ya. Karena love itu sama kayak music, it's a, kayak general ya. Bahasa yang sangat general yang dipakai oleh banyak orang. Tapi aku pengen tahu dulu dong dari Maureen dan juga Rio. Kalau dari kalian masing-masing menggambarkan cinta dalam 3 kata tuh apa sih? Aku dulu ya. Itu berdua. Oke, boleh. Oke, kalau dari kita yang paling utama sebenarnya adalah komitmen, lalu pengertian dan juga percaya. Komitmen, pengertian, percaya. Oke, itu mantranya. Komitmen, pengertian, percaya. Nah, aku suka banget yang kata-kata terakhir sih sebenarnya percaya gitu ya. Karena trust itu ibaratnya tuh dari awal kita ketemu dan meyakini bahwa oh she's the one, he's the one. Sampai nanti mungkin membentuk rumah tangga. Kalau rasa percayanya terus dijaga, dipupuk tuh pasti kita nggak perlu overthinking dengan pasangan kita gitu ya. Dan percaya itu sebenarnya model juga kita nanti kalau let's say satu hari gitu ya kita mungkin sudah tidak bisa bekerja lagi seperti saat ini gitu, tapi kita percaya bahwa pasangan kita saling mendukung dengan kita sehingga apapun tantangannya, badainya semuanya bisa dilewati bersama. Mungkin aku mau tanya yang menjadi topik kita hari ini, katanya gini, disabilitas itu jodohnya pasti disabilitas. Maureen sendiri pernah dengar asumsi atau komentar seperti itu nggak sih? Yes, karena menurut orang-orang, kalau yang aku selalu dengar ya, apalagi aku cewek nih, cowok itu utamanya itu adalah visual. Jadi kalau kita disabilitas, belum tentu cowoknya mau. Katanya gitu, katanya. Tapi menurut aku sih enggak ya Kak, karena buat aku love is a universal thing. Ya kan, enggak, kalau udah yang namanya cinta itu tuh udah nggak ngeliat fisik, nggak ngeliat ekonomi dan lain-lain. Kita ngelihat diri orangnya itu, partner kitanya itu. Makanya kita bisa cinta sama dia karena dia itu dia. Nggak ada yang bisa jadi kayak dia. Walaupun orang lain kita even kembar yang benar-benar kembar identik pun nggak sama, pasti ada perbedaan karena tiap orang akan punya karakteristiknya masing-masing. Dan kalau kita bisa jatuh cinta itu adalah jatuh cintanya sama karakternya, nggak cocok. Benar. Bukan sama fisiknya doang. Kalau sama fisiknya doang berarti itu bukan love, tapi itu lust. Iya, Ya nggak sih? Kalau buat aku sih gitu. Jadi buat aku enggak tuh kalau disabilitas, pasangannya harus disabilitas tuh enggak banget. Karena cinta itu bisa terjadi buat siapa aja.
Oke, aku ke Rio sekarang. Kalau flashback mungkin udah berapa lama sih pacarannya? 17 17 apa? tahun. 17 tahun. 17 tahun. Karena ini Sweet 17 ya. Dari kalau ngajak kamu flashback 17 tahun yang lalu, apa sih yang membuat Rio jatuh cinta sama Maureen? Itu pertanyaan yang nggak pernah bisa dijawab. Oke. Karena bingung jawabnya apa. Karena kalau cowok katanya apa? Mau visual ya. Visual. Visual, ya visualnya cewek. Iya. Gitu lah. Ya udah oke, mungkin cewek nih. Terus habis itu ya udah ngobrol nyambung udah. Dari situ ngobrol nyambung kayaknya asik nih diajak ngobrol kayak terus dia ngajak ngobrol ke sana ke sini tuh nyambung aja gitu. Iya, iya. Ya dari ngobrol enak kan ya udah sisanya kan sebenarnya karakternya dia. Sebenarnya kayak karakter orang kan nggak bisa dirubah. Gitu. Jadi ya udah kita tahu karakter dia kayak apa kita bisa terima ya udah. Jadi ya mungkin karena nyambung aja intinya. Iya benar-benar. Nyambung. Karena kebayang kalau nikah tapi nggak nyambung omongannya, mau ngobrol apa? Seumur hidup satu ranjang nanti mau ngobrol apa gitu ya? Jadi kalau nggak ada Nah, kalau tadi aku nanya ke Maureen soal mungkin apa ya pandangan, katanya gini disabilitas itu jodohnya pasti disabilitas. Nah, kalau dari Rio sendiri menjalin hubungan 17 tahun dengan Maureen, pernah nggak sih ada komentar-komentar miring? Pasti banyak, ada dan banyak gitu kayak ya itu kebanyakan mungkin ceweknya kaya kali cowoknya mau gitu terus kayak atau ya pokoknya yang negatif lah. Cuman ya kan itu ucapan mereka yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi kita mah ya udah nggak bikin kita gimana gitu ya udahlah opini orang kan bukan hak kita untuk melarang mereka beropini. Jadi ya udah kita tunjukin aja ya kita seperti apa ya kayak gini gitu, nggak perlu dengar apa kata orang. Ya benar, sepakat banget. Nah kalau dari sisi Maureen sendiri sebenarnya ketika ada komentar-komentar negatif, misalnya sebenarnya komentarnya tuh lebih condongnya ke Rio gitu ya, kayak sebenarnya ngeliatin apa sih dari Maureen atau jangan-jangan Rio nih kayaknya mendapatkan sesuatu nih dari Maureen makanya mau gitu. Biasanya responnya Maureen tuh seperti apa sih? Terutama kalau kayak komentar kan, jangan ceweknya kaya nih, maksudnya bang, aku aminin sih lah, amin gitu kan jadi kaya gitu kan, nggak mau kaya gitu. Tapi sisanya buat aku ketawa aja sih, apa ya, daripada aku bawa surprise, jadi mendingan aku bawa enjoy, aku ketawa dan aku bikin konten sih biasanya. Sama Rio kita jadiin jokes konten kayak wah cowoknya cuma kasihan nih itu jadi konten juga di aku. Jadi daripada karena mereka nggak tahu gitu loh kak apa yang aku sama Rio lewatin kayak mereka bisa berkomentar apa aja tapi kan mereka nggak tahu perasaan aku sama Rio kayak gimana. Kalau misalkan Rio cuma kasihan aku dia cuma ada maunya sama aku segala macam masa iya dia bertahan 17 tahun sih Benar. buat apa banyak loh wanita-wanita di luar sana yang kalau Rio mau bohongin aku kabur jalan sama cewek lain bisa aja loh kalau aku nggak bisa ngejar Rio ya udah gimana sih ini kalau dosa kan ya tapi benar banget ya kan jadi kayak ya udah biarkan aja mereka beropini kalau kayak Rio gitu kan jadi buat kita itu jadi hiburan aja lah buat kita. Iya benar banget sih. Karena kadang-kadang kayak bukan tugas kita mengedukasi dan mengubah semua persepsi orang. Termasuk juga dengan podcast ini ya sebenarnya katanya gini tuh kita nggak bermaksud untuk kayak mengubah semua perspektif orang. Tapi kita percaya justru dengan konten-konten yang mengungkap ketabuhan mungkin teman-teman di luar sana tuh kerasa ini pertanyaan alam bawah sadar yang kalau nanya langsung ke penyandang disabilitas, kena semprot ya gitu. Jadi kita bahas di sini gitu bahwa masalah disabilitas itu nggak ada kaitannya dengan masalah perasaan dan cinta gitu. Jadi kalau ada dan banyak sekali teman-teman disabilitas yang nikahnya juga sama teman-teman disabilitas, misalnya Tuli nikahnya sama Tuli, ya bukan karena kesamaan disabilitas sih, tapi lebih kepada kayak memang rasanya sama orang tersebut ya terjalin begitu kuat, ngerasa cocok, ngobrolnya nyambung ya udah gitu. Tapi bukan berarti takdirnya adalah bahwa teman-teman disabilitas tuh pasti jodohnya adalah disabilitas.
Nah, aku mau nanya lagi ke Rio sebenarnya. Selama 17 tahun barengan sama Maureen, dan sekarang mungkin udah semakin yakin gitu ya mempersiapkan juga pernikahan gitu. Apa sih tantangan terbesar yang Rio hadapi? Mungkin untuk meyakinkan keluarga bahwa oke, udah 17 tahun nih bareng sama Maureen dan sampai saat ini aku tetap masih ngerasa she's the one dan aku pengen lebih serius berkomitmen sama Maureen. Kalau keluarga ya, keluarga aku sih dulu sempet tahun apa ya? Kayak Awal-awal. ya namanya orang tua kan pengen yang terbaik untuk anaknya. Ya. Terus kayak mereka tuh kayak nanya, yakin gak kamu? Gitu. Ya. Terus memang ya waktu itu kan masih muda lah. Ini kan masih bimbang, terus masih mikir sana sini. Kan sempat lost kontak, sempat dulu. Oh, ada juga ya. Nah, jadi ya karena mungkin mikirin kali ya, mikirin. Cuman lah kayak ya kalau emang sayangnya sama orang ya udah kenapa enggak gitu loh. Terus ya cuman ya orang tua cuman kasih tahu kamu udah mikir panjangnya nih, gitu. Intinya gitu aja. Kamu udah siap belum buat ke depannya? Kan enggak jangan cuma karena kamu suka saya segala macam. Udah ya udah pikir panjang ya sampai ngobrol sama dia. Nanti kita kalau lanjut terus ini kayak gini kita ngobrol panjang. Siap nggak? Dua-duanya siap ya udah. Iya. Jadi kita udah habis itu udah kita nggak mau mikirin apapun. Dua-duanya udah siap ya udah jalanin aja. Apapun rintangannya ya udah. Iya, as long as you're together. Yes. Dan puji Tuhannya keluarganya Rio sebenarnya gimana ya, walaupun mempertanyakan ke anaknya yakin nggak gitu, tapi semuanya tetap diserahkan ke anaknya. Kalau emang anaknya ngerasa cocok sama aku, yakin sama aku, ya jalanin aja. Dan keluarganya pun welcome. Jadi kalau kayak orang-orang juga ada komen, emang keluarganya setuju apa segala macam, actually papa mamanya sayang banget bisa dibilang sama aku. Bahkan kalau aku main ke rumah atau apa, aku pulang sendiri, papa mamanya selalu nitipin aku ke supir kayak, jagain ya pak anak saya, hati-hati ya pak. Jadi udah kayak anggap anak sama papa mamanya. Jadi kayak thanks God ya aku bisa dapat pasangan dan juga keluarga yang welcome banget sama aku. Iya. Kebayang banget karena sebenarnya aku sendiri sudah mengalami bahtera rumah tangga ya sudah hampir 4 tahun lah gitu. Dulu tuh mamaku cuma pesan satu gitu. Aku nggak peduli kamu pilih yang ganteng, yang jelek, yang duitnya banyak, yang duitnya sedikit, yang penting orang tuanya, terutama mamahnya sayang. Karena menantu dan mertua itu tuh benar-benar challenge-nya seumur hidup banget kalau kita nggak dapat kliknya gitu ya, nggak dapat cocoknya gitu. Jadi kata mamaku, aku nggak peduli pokoknya kamu pilih yang mana, pokoknya mamahnya tuh harus nganggap kamu sebagai anaknya gitu. Jadi kamu tuh benar-benar seumur hidup sama pasangan itu tuh benar-benar rasa damai sejahtera, happy gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari teman-teman. Pertanyaannya, pernah nggak sih ngerasa overthinking karena tanggapan dari halayak umum dan gimana caranya untuk mengatasi overthinking itu? Terutama mungkin kalau sekarang ya, aku tuh selalu percaya menjelang hari pernikahan tuh biasanya badainya lebih banyak gitu. Kayak aku tuh sebelum nikah 3 bulan tuh sempat ada waktu di mana aku mempertanyakan benar gak sih dia. Terus tiba-tiba nanti ada aja gitu suara-suara yang datang, tapi dia kan begini, lo gak mau mikirin lagi, masih ada 3 bulan lagi gitu. Jadi semakin mendekati hari H tuh biasanya makin banyak pertanyaan-pertanyaan dan bisikan-bisikan yang membuat kita jadi overthinking. Padahal awalnya kan kita udah yakin gitu ya. Ada gak sih? Kalau berarti ya overthinking sih mungkin belum, tapi jangan sampai ada. Tapi kalau soal kayak ada hambatan segala macam, baru mau mulai hambatan dulu. Iya. Awal itu baru mulai ada hambatan, sampai nangis segala macam. Tapi akhirnya beres gitu. Maksudnya dari itu baru mau mulai loh. Terus sekarang kita mikir ini baru mau mulai. Belum berapa langkah ke depan, ada apa lagi nih? Karena lebih ke overthinkingnya ke situ. Ya. Ketimbang orang bilang apa atau apapun, kita lebih preparenya ke situ. Takutnya depan itu ada apa lagi sih ya? Kayak menghambat gitu, kayak menghambat. Mungkin ada problem dari mana itu yang kita lebih pikirin harus prepare apa gitu. Dari kemarin Aku overthinking udah pasti ada kalau dari akunya ya kak. Dan itu pun adalah soal aku down gitu kan gitu kayak
kamu bener nih yakin mau nikahin aku? Itu udah langsung aku tanyain, bahkan kayak belum lama ini pun nanya lagi sama dia kayak, kamu bener nih yakin kamu seumur hidup sama aku loh? Terus dia cuma kayak, kamu mau nanya berapa kali sih sama aku? Aku udah capek kayaknya Kak, karena dari pacaran nanya yakin pacaran sama aku, sampai mau nikah kamu yakin bener mau nikahin aku, itu ditanya berulang kali dan tetap jawabannya dia sama kan. Ya kalau aku nggak yakin aku nggak akan ada di sini sampai sekarang gitu. Jadi kayak yang penting dia selalu ingetin aku apapun nanti, kalau kata orang persiapan pernikahan ada tantangannya, challenge-nya, yang penting kita satu suara, yang penting kamu sama aku, ini masalah kamu sama aku, jadi yang selesai kita. Benar. Nah, tadi Maureen bilang berkali-kali itu nanya. Sebenarnya dari deep in your heart itu yang membuat Maureen berkali-kali nanya keyakinan itu ke Rio apa sih? Apa ya, tentunya ada ya Kak, dari komentar-komentar orang itu pasti akan, karena mau nikah kan ya, jadi kepikiran lagi, overthinkingnya ada gitu. Jadi kayak ada komen-komen orang kayak, emangnya bisa ngelayanin suaminya dan lain-lain gitu ya, emang bisa ngurusin suaminya, emang bisa masak dan lain-lain. Tapi jawabannya cuma kayak, emangnya aku pernah minta kamu masak, emangnya aku pernah minta kamu ngapain, aku juga tahu batasan kamu seperti apa, dan aku nggak menuntut apa-apa dari kamu. Jadi aku kayak, oke, gitu. Pegang omongan kamu ya. Kalau nggak sampai di sini terus ya nggak terjadi. Iya benar-benar. Dulu aku sebelum nikah malah papaku tuh manggil calon suamiku, terus papaku bilang gini, Lores gitu, anak saya ini bisa masak, dia masaknya enak kalau dia mau. Jadi kamu jangan coba-coba maksa anak saya buat masak Senin sampai Jumat karena dia juga kan jahat gitu. Terus kayak suamiku, oh iya siap om gitu kan. Pas udah nikah, terus aku kan memang suka masak gitu. Terus aku masak gitu. Suamiku yang ketakutan, kata papa kamu gak usah masak. Jadi sebenarnya memang yang paling penting tadi yang kalian bilang ya, kata yang kedua pengertian ya. Bahwa ya ketika kita pengen masak ya kita masak gitu, karena kita suka dan kita tahu bahwa kita memberikan itu ke orang yang tersayang ya gitu. Tapi kalau lagi capek ya udah gak usah dipaksain gitu. Seenggaknya ya Kak, walaupun aku misalkan belum bisa masak atau apa, tapi kalau di meja makan aku akan selalu usahain untuk, oke mau makan nih, aku yang ngambilin sayurnya, berarti loh apanya aku sediain buat dia gitu, dan itu aku usahain untuk aku lakuin. Apa ya gimana ya, anggapan orang kan kayak kodrat seorang istri gitu ya, mempersiapkan dua suami, yang aku bisa ya aku lakuin, dan yang aku nggak bisa lakuin dia nggak untuk tidak menuntut aku untuk lakuin gitu. Even kalau kita punya support system misalnya pakai mbak, kadang-kadang kan ya orang mikirnya harus kita yang masak, padahal punya mbak juga yang ngaturin menunya gitu ya, yang memastikan makanannya udah ready pada saat suami kita mau makan, itu kan kita gitu ya. Iya, dan kayak misalkan aku tahu dia nggak suka apa, dan ada mbak gitu kayak lah, kan dia nggak suka ini, kenapa kamu ambilin ini, ininya ambil lagi deh nggak usah. Itu kan juga dari aku ya, nggak mungkin orang lain yang kayak tentu ini semuanya gitu, tetap dari kitanya berdua. Aku nggak suka apa dia yang tahu, dia nggak suka apa aku yang tahu, jadi ya balik lagi yang jalanin kita berdua gitu. Benar-benar aku sepakat. Sama mungkin satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri podcast ini. Kalau dari Maureen dan juga Rio sebenarnya ada nggak sih kata-kata yang mungkin nggak tersampaikan tetapi pengen diucapkan gitu ya di momen spesial ini, karena ini kan spesial nanti akan tayangnya di hari Valentine. Jadi mungkin selama ini kayak menahan-nahan itu gitu, ungkapan sayangnya yang mungkin nggak biasa diucapkan gitu. Boleh dari Maureen dulu atau dari Rio dulu? Udah dua-duanya nggak pinter ngomong. Ini deh, kemarin-kemarin dia tuh kadang suka gini, kita tuh nggak pernah kode, tapi langsung nembak. Oke sama aku juga gitu. Jadi misalnya kalau mau bunga, aku kamu bunga yang ini ya, kirimnya. Kalau enggak, ini kamu kasih kado apa? Kamu punya apa? Kamu kirim linknya aja. Itu laki-laki tuh kayak gitu ya. Emang itu kan kita gitu mau ulang tahun kirimin link Shopee-nya. Kan ya sekali-kali gitu ya. Kak, dia cuma bisa surprise aku tuh sekali pas ngelamar aku doang. 17 tahun loh Kak. Surprise berhasil. Yang tanpa diminta tanpa apa gitu ya. Itu cuma pas ngelamar aku. Sisanya semuanya harus diminta. Dikodein pun jangan Biar nggak salah kali ya. Iya. Karena orangnya bangunin deh.
Iya. Karena aku udah lama, maksudnya agak sedikit berkurang effort ngulik-nguliknya gitu loh. Waktu PDKT lebih effort. Oh iya, jadi biasanya kan ya. Biasanya gitu Oh, sih. kalau udah ya, udah dapat, udah tahu ini, ya udah gitu. Itu terus kode-kode dia bunga aja nggak sadar lah. Jadi kayak capek ya daripada kecewa sendiri. Benar. Mendingan kasih tahu udah mau Valentine nih jangan lupa bunga buat aku ya. Dulu aku anniversary aku yang mesenin soalnya candlelight dinnernya. Jadi kayak ini orang nggak tahu kayak pengen romantic dinner gitu dia nggak ada inisiatif. Sama Kayak aku yang mesenin terus kayak udah kamu pakai jas ya, ntar aku pakai dress. Kita mau kemana? Ini hari apa? Oh ya ini kita anniversary. Udah ikut aja. Habis itu kamu disiapin ya gitu. terus dia cuma effort apa karena dia tak makan bareng kita yang yakin dia cuma effort tiba-tiba ngomong ke mbak pelayannya waitersnya pas nikah keluar ya tulisnya katiin saya udah gitu doang effort. Itu masih ada effortnya. Aku nggak ada. Itu aku yang set up semua. Pokoknya udah tinggal ada cantik gitu ya. Tapi kalau di posting di sosial media aku nggak ngasih tahu. Pokoknya kayak salah olah gitu. Oh my god. Oke. Ada nggak kira-kira yang mau diungkapin silahkan. Ada buat keluarin ya, belum ditagih sama dia. Oh. Will be my Valentine. Iya. Pasangan saya nggak ada. Nanti pakai AI. Yeah, I will be your father forever. Iya. Dari Maureen ada yang mau disampaikan? Dari aku apa ya? Mungkin kalau aku lebih ke makasih karena kamu udah bisa terima aku apa adanya. Sayang Keong. Thank you so much Maureen dan Thank you. Tia udah mau berbagi cerita. Mudah-mudahan tadi apa yang kalian bagikan tuh bisa sampai ke semua hati yang menonton ini. Dan memang sih sebenarnya tujuan podcastnya adalah untuk mengubah mungkin yang awalnya jadi stigma, prasangka gitu ya, dan juga asumsi supaya teman-teman semua yang nonton ini punya perspektif yang benar. Tapi sebenarnya dari cerita Maureen dan juga Rio kita bisa ngerasain ya seberapa sebenarnya kasih sayang, cinta itu adalah bahasa yang universal dan itu gak menyangkut soal disabilitas atau non disabilitas, tapi ya memang ketika kamu merasa klik sama orangnya, kamu cocok, ngobrolnya enak, terus juga apapun tantangannya tadi Maureen dan Rio sempat bahas juga soal tantangan keluarga, as long as you are together gitu ya, so in love gitu, yang penting dua-duanya sepakat, seia sekata, semuanya bisa dilewatin dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir di podcast katanya gini untuk edisi spesial Hari Valentine dan semoga segala persiapannya boleh lancar-lancar. Amin. Thank you. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan.